Sebelumnya mohon maaf kalau memang ini agak kurang jelas ya. Tetapi ini adalah hidrometri. Dari hidrometri secara luas adalah mempelajari pengukuran air pada siklus hidrologi, ya, ilmu tentang pengumpulan proses data untuk analisa hidrologi. Ya, khusus ya, ini khusus karena apa namanya, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kegiatan pengukuran, ya, pengukuran ini data airan sungai yang merupakan yang meliputi tinggi muka air, ya, TMA, debit, pengukuran sedimen dari pos bida air. Nanti akan kita lihat apa namanya, ini apa namanya, tentang urut-urutan ya yang harus kita sampaikan dari teori begitu sehingga nanti sampai ke praktek ya. Untuk ini sebenarnya konsep dasar pengukuran debit itu sebenarnya istilah yang salah kaprah ya, pengukuran debit, karena yang bisa debit itu tidak bisa diukur begitu saja. Yang kita ukur itu adalah kecepatan aliran, kecepatan aliran. Jadi sebenarnya kita mengukur kecepatan aliran, tapi karena itu apa proses secara apa namanya komprehensif begitu sehingga keseluruhannya dinamakan pengukuran debit. Ya, sebenarnya yang kita ukur itu adalah kecepatan alirannya. Ya. Debit itu merupakan satu rumus. Jadi debit itu dihitung dari hasil pengukuran itu, kan begitu. Dan nanti kegiatannya adalah jelas itu pemilihan lokasi. Ya. Silakan kalau nanti di dalam prakteknya nanti saudara memilih lokasi sendiri di daerah saudara. Nanti kalau pengukuran TMA itu tinggi muka air itu dengan mistar. Tapi biasanya ini di dekat jembatan atau di dekat apa namanya tempat-tempat stasiun hidrologi, ya, itu biasanya diadakan pengukuran tinggi muka air. Ini untuk apa? Gitu. Nanti akan kita lihat. Ya. Terus nanti pengukuran debit, ya, pengukuran debit itu sebenarnya tadi saya sampaikan itu pengukuran kecepatan aliran. Sebenarnya kalau debit itu harusnya perhitungan debit, ya. Dan nanti rumusnya adalah akan kita lihat juga, ya. Nah, nanti ini kan kegiatan secara keseluruhan ya, kegiatan secara keseluruhan, pembuatan lagu debit. Nanti kalau kita sudah mendapatkan data, maka kita adakan perhitungan-perhitungan. Gitu. Jadi air yang ini ya, yang mensuplai sungai itu presipitasi, limpasan bawah permukaan, debit air tanah dan lain salju. Ini teorinya dulu seperti itu ya. Jadi tapi faktor yang selanjutnya itu luas gas, aspek drop, ini teori, tapi itu sudah dikuasai oleh masing-masing mahasiswa tentang apa namanya teori. Ya. Tapi ini perlu kita sampaikan nanti akan apa sebenarnya yang akan kita lakukan di dalam pengukuran debit itu, ya, pengukuran kecepatan aliran. Karena kenapa kita faktor hidrologis kita sampaikan di sini karena nanti pengukuran aliran itu akan kita lakukan ketika terjadi hujan, setelah terjadi hujan. Jadi beberapa kenaikan dari tinggi muka air itu akan kita ukur setiap kenaikan itu. Nanti bisa untuk data hidrologis untuk proses seperti itu. Jadi sebenarnya untuk pengukuran kecepatan aliran itu tidak hanya dilakukan sekali, tetapi ketika terjadi kenaikan tinggi muka air itu kita ukur. Supaya apa? Nanti kita mendapatkan data hidrologis, ya, bisa untuk membuat lengkung debit, ya. Nanti setelah kita sekali proses pengukuran beberapa kecepatan dengan TMA masing-masing itu, maka kita akan bisa membuat
apa namanya satu sistem. Ya, sistem nanti sekali itu nanti ada dengan lengkung debit itu maka tidak usah mengukur lagi selama karakteristik dari sungai itu masih tetap, maka ketika ada tinggi muka air tertentu maka bisa kita ketahui debitnya ya, dengan lengkung debit itu di teori semacam itu ya. Ya ini saya pikir teori sudah silakan dibaca ini apa untuk mengantar saja. Jadi prinsip dasarnya itu pemilihan tempat pengukuran aliran itu kita ingin tahu tinggi muka air dan debit. Ya. Tapi yang kita ukur adalah kecepatan aliran dan kedalaman dari apa kedalaman dari aliran itu. Ya. Nanti akan kita lihat, maka masuk satu rumus. Ya. Nah ini apa kriteria yang harus kita lihat ketika kita mau mengadakan pengukuran itu tempat itu mudah dicapai. Ya. Lokasi terpilih disesuaikan dengan tipe dan macam alat. Ya. Karena alat itu bermacam-macam metode untuk mengetahui kecepatan airan itu, maka nanti kita ukur dengan metode apa disesuaikan dengan tipe alatnya juga kita ukur. Karena satu alat saja itu ada beberapa tipe, terutama nanti kalau dengan current meter itu ada kipas-kipas yang digunakan. Ya. Nanti untuk pengukuran debit itu tadi saya sampaikan bisa dibuat satu sistem, maka dapat dibuat satu hubungan tinggi muka air dengan debit, ya. Yaitu dari T ke T, dari waktu ke waktu. Nanti kesinambungan akhirnya apa? Kita tidak perlu mengukur kembali dari proses pengukuran debit dari berbagai tinggi muka air itu, maka kita bisa membuat satu hubungan tinggi muka air dan debit ini yang dinamakan tadi namanya lengkung debit. Dengan diketahui apa lengkung debit persamaan persamaan garis lengkung debit itu, maka tinggi muka air tinggal kita lihat. Karena tinggi muka air itu kan bisa diukur secara otomatis di tempat stasiun hidrologi, ya, stasiun tempat pengukuran itu. Ya. Maka nanti ketika tinggi muka air yang secara otomatis, ya, namanya AWR, Automatic Water Level Record, gitu ya, nanti akan kita lihat di sana. Maka ketika kita melihat ketinggian air tertentu, maka debitnya akan diketahui langsung. Tapi kita harus membuat proses pengukuran dulu, gitu. Nah, itu seperti itu. Nah, ini apa? Pengukuran tinggi muka air itu harus di tempat-tempat ya dekat di apa namanya dekat dengan gabungan sungai atau hindari back water dekat aliran yang masuk ke laut. Ya. Jadi ini maksudnya pengukuran itu harus bebas dari apa efek backwater. Jadi apa tempat-tempat yang mudah dicapai tadi seperti tadi ya, atau saluran sungai yang mantap. Jadi sungai-sungai yang mantap itu kalau sudah mendekati lurus, maka aliran mantap itu bisa kita lihat apa tidak ada gangguan-gangguan itu ya. Nah ini yang saya maksud apa namanya pengukuran sebenarnya pengukuran debit itu merupakan perhitungan ya, perhitungan satu rumus. Rumusnya apa? Debit itu atau kalau diberi simbol Q maka A kali V. Ya. A itu adalah luas penampang aliran, ya. V itu kecepatan aliran. Maka kalau A itu luas, ya, luas satuannya meter persegi, V itu kecepatan aliran, jadi jarak per waktu, ya, meter per detik, maka nanti debitnya adalah meter kubik per detik, ya. Itu satuan yang digunakan. Ya, sehingga
Kalau debit itu, maka debit sehingga bisa dibuat satu apa namanya seperti itu ya. Debit adalah jumlah air yang dilalukan pada satu penampang melintang dalam satuan waktu tertentu. Besarnya debit dipengaruhi oleh penampang melintang sungai, kemiringan sungai, dan material yang ada di dasar sungai. Jadi prinsip dasar seperti itu. Debit itu adalah sejumlah air yang mengalir pada suatu penampang pada satuan waktu tertentu. Nah, ini apa? Kecepatan aliran ya. Kecepatan aliran itu pada satu titik paralel terhadap lintang sungai. Jadi ini kecepatan aliran itu di setiap titik berbeda. Ya. Ada kurva distribusi kecepatan teratur. Ya. Ada kecepatan aliran itu lebih besar dari itu ya, 10 sampai 15 meter per detik. Sehingga nanti apa disesuaikan dengan alat yang kita gunakan. Ya, kalau kurang dari itu apa namanya maka kita menggunakan metode yang lain, metode kecepatan tertentu. Terus dasar sungai yang stabil, jeluk air, ya, jeluk itu kedalaman lebih besar dari 30 cm. Ini kalau kita menggunakan apa karometer ya, tidak ada pertumbuhan air. Gitu. Ini tadi apa ini yang kita maksud setelah dia apa namanya sketsa semacam itu. Jadi pemilihan lokasi itu penampang relatif lurus, dasar sungai stabil, ya, tidak berubah-ubah, tidak terdapat erosi tebing, ya, sedimentasi, mudah dicapai. Hindari bed effect water, ya. Jadi water effect. Ini di outlet yang diukur itu adalah kita biasanya di tempat outlet dalam suatu apa sungai ya, ujung sungai ya. Jadi bisa itu kalau satu gas itu ada di outlet tempat keluaran dari apa air di gas itu ya. Nah ini secara sketsa semacam itu bahwa aliran itu A itu adalah luas penampang ya, B itu adalah kecepatan aliran ya. Maka kecepatan aliran itu seperti itu ya, L per T, jadi jarak per waktu ya. Nah ini apa tempat pengukuran tinggi muka air ya. Ini apa biasanya semacam seperti itu yang umumnya ya, secara tipe-tipe pengukur untuk muka air ya. Kalau itu banyak sekali, mungkin sudah ada di teori ya, teori disampaikan oleh Bu Ana ya. Itu ada yang tempat mengukur secara otomatis ya untuk tinggi muka air itu. Ada kalau nanti bisa melihat di stasiun pengukuran hidrologi itu TMA itu merupakan hal yang pokok, yang penting, ya. Karena ada pelampung dan tempat muka itu. Sini ada apa namanya ya, tempat seperti itu nanti namanya AWLR itu ya, artinya terutama yang kita tata terus menerus itu AWLR ini automatic water level record gitu ya. Ya itu nanti supaya kita pelajari ya. Dan untuk ini apa debit ini ya, maka debit itu saya rumus ya, maka yang kita ukur itu adalah kecepatan. Maka rumusnya adalah AB ya, A itu luas penampang, ya, B itu adalah kecepatan aliran ya 1 meter per detik ya. Akhirnya debit itu satuannya meter kubik per detik atau liter per detik atau kubik feet per sekon ya. Nah, ini pengukuran debit itu ada 3 metode sebenarnya. Ada keadaan besar atau kecilnya tergantung dari besar kecilnya sungai ya.
Dalam pengukuran debit diukur penampang basah kecepatan rata-rata. Ya. Jadi kita bisa mengukur dengan kalometer, dengan pelampung, atau dengan slope area method. Nanti kita lihat ya. Dan ini yang apa? Yang kita dengan kalometer bahwa karena kecepatan aliran itu di setiap pada suatu penampang sungai, ya, penampang melintang sungai itu pasti ada berbeda-beda dari setiap titik. Ya, maka nanti kalometer itu kita taruh sedemikian rupa sehingga kita ketika membuat satu section, ya, dari penampang itu kita buat apa seksi dari tepi ke kanan, tepi ke kiri kan gitu. Jadi dengan lebar D1, lebar D2, kedalamannya D1, D2, D3 dan seterusnya begitu. Jadi dari setiap titik itu kita ukur kecepatan alirannya. Ya, tergantung dari kedalaman. Kalau nanti kedalaman bisa kita lihat nanti apa kita lihat dulu ini ya ini cara perhitungannya. Tapi sebenarnya kalau ini parameter itu bentuknya seperti ini ya. Yang kita punya itu seperti yang baling-baling ini ya, kita punya ini. Yang kita punya hampir mirip seperti ini ya. Yang kita mempunyai dengan tipe kipas ya. Parameter bukan tipe baling-baling tapi tipe ya baling-baling tapi baling-balingnya berupa kipas. Parameter yang kita punya. Ini parameter tipe cup, kalau ada nanti tipe mangkok ya. Mangkok. Tapi kita tidak punya seperti ini, tapi yang kita punya adalah tipe baling-baling. Yang kita ada di bawah yang B ya. Ini tipe cup, ini tipe baling-baling yang B yang kita punya. Nah, ini gambar yang kita punya seperti ini ya. Nanti baling-baling ini ada tiga macam. Nanti tiga macam itu mempunyai konstan sendiri-sendiri. Nanti konstannya ada di ada di kotak, ada di bungkus, ada di tempat menyimpan parameter ini ya. Parameter ini nanti kalau dia ini berputar satu kali maka akan berbunyi. Nanti berapa bunyi parameter ini setiap beberapa waktu berapa bunyinya. Nanti akan ada rumusnya. Rumusnya ada di kotak itu. Yang penting kita nanti tahu berapa kali berputar dalam satuan waktu, nanti akan kita masukkan dalam rumus, maka ketemu V pada kedalaman tertentu. Nah ini yang dimaksud dengan kipas itu, ya. Ini kipas itu ada nomor 1, 2, dan 4 ini, 1, 2, 4. Dan ini tergantung kecepatan. Kalau kecepatan itu 5 meter per detik, kita pakai yang 1, pakai yang 2. Gitu. Kalau kecepatannya makin lambat, kita pakai yang 4. Gitu. Nah ini cara mengukur ini kita harus tahu arah aliran bagaimana kita ada di bawah itu ya, di bawah aliran itu. Jadi kalau menaruh ini kan bisa naik turun ya. Ini kipas ini parameter ini bisa naik turun tergantung kedalaman berapa yang diinginkan ya. Kedalaman berapa yang kita inginkan sesuai dengan kedalaman. Nanti urut-urutannya seperti itu. Tapi ini prakteknya seperti itu. Yang dipegang oleh di gambar ini, sketsa ini mengarah ke kita. Jadi arah aliran kita seperti ini. Nah, seperti ini arah alirannya seperti ini ya. Jadi memegang pengukuran debit dengan merawas. Merawas itu dari tepi kanan ke tepi kiri kan gitu. Nah ini ya. Nah ini nanti tadi sebenarnya di atas tadi untuk mengukur itu kan dari tepi kanan ke tepi kiri nanti kita membuat ini luar ini kita di samping
sekaligus ketika kita mengukur kecepatan aliran pada satu titik, maka kita sekaligus bisa nanti mengukur kedalaman itu. Gimana kedalaman itu? Kedalaman itu dari kalau kita menggunakan metode rata-rata, ya penampang rata-rata, ada penampang tengah-tengah. Ya. Nanti kita dengan cara seperti ini nanti ini sebenarnya dulu di teori kuliah sudah disampaikan, ya. Ini tinggal kita nanti cuma kita cara menghitungnya metode penampang rata-rata, metode penampang tengah-tengah. Ini, nah, gimana kecepatan di situ akan nanti untuk rumusnya akan kita lihat nanti ya sebelum ini nanti kita lihat di bagian itu. Tapi jadi apa namanya untuk current meter ya velocity area method itu kalau kita menggunakan satu titik tergantung dari kedalaman ya kedalaman pengukuran kita pertama-tama mengukur kedalaman kalau kedalaman ya di sini disampaikan kalau apa kedalaman itu kurang dari 80 cm ya maka kita hanya bisa sebenarnya bisa dua titik ya kalau kedalaman ini one point method itu kalau kita dengan kedalaman kurang dari 80 itu satu titik juga sudah cukup ya tetapi tidak tertutup kemungkinan ini sebenarnya 60 bukan 80 ya 60 kalau lebih besar dari 60 maka kita disarankan untuk membuat satu titik di kecepatan pada 0,2 kedalaman dan 0,8 kedalaman ya begitu. Ya, kalau kita menggunakan 3 titik boleh saja ya nanti ada kedalaman 0,3 rumusnya seperti itu kecepatan di garis kecepatan di garis itu ya kecepatan di garis itu dari 3 titik yang kita ukur ya dari kecepatan kedalaman 0,2 kecepatan kedalaman 0,6 kecepatan 0,8 dari kedalaman ya. Nah, kalau ini bisa saja apa namanya dari kedalaman keseluruhannya ya jadi apa jadi apa kita bisa saja untuk dari kalau kedalaman air itu sampai lebih dari apa 60 sampai 80 bahkan 1 meter itu maka kita menggunakan 3 titik. Tapi biasanya kita kalau dekat di lapangan itu yang kita ukur itu hanya 2 titik ya, 2 titik bahkan 1 titik. Karena kalau kedalaman 30 cm itu ya kita 1 titik saja. 0,6 berarti kedalaman kita lihat gitu. Kita ukur kecepatan alirannya ya. Nah, ini setelah kita mendapatkan kan nanti kita rumus ini kan berlaku untuk kecepatan garis. Kita mengukur kecepatan di titik, terus kita mengukur kecepatan di garis. Dan nanti menghitungnya bagaimana? Dan nanti ada cara menghitungnya akan kita apa namanya? Kita beri apa namanya? Tulisan-tulisan untuk ada modulnya ya, modul untuk menghitung kecepatan aliran di setiap seksi. Kecepatan garis, terus nanti kita kecepatan seksi, ya, penampang seksi. Ya. Terus nanti dari penampang itu, nah, maka akhirnya kita dijumlahkan penampang 1 sampai penampang 2, ya. Dan seterusnya 3 dan seterusnya maka nanti kita jumlahkan akhirnya kita kecepatan di penampang saluran itu atau di penampang sungai itu atau di penampang di outlet sungai itu sehingga kita akhirnya tahu jumlah total dari
kecepatan aliran itu. Nah, ketika kecepatan itu sudah kita temukan, maka ya akhirnya kita tahu debitnya kan, debitnya keseluruhan. Atau setiap kecepatan itu apa namanya kita ukur kita hitung debit masing-masing seksi. Akhirnya debit juga bisa jumlahnya, kecepatan juga bisa jumlahnya. Jadi akhirnya kita bisa menghitung debit total dari penampang sungai itu dari berseksi. Maka sungai tadi buat berseksi kan itu ya di awal itu ya. Tapi prinsip dasarnya adalah kita mengukur kecepatan aliran di titik, terus kecepatan aliran di garis, ya, PM ini ya, terus kecepatan dengan apa? Dengan belum area metode, ya, dengan geometri saluran. Ya. Jadi nanti kita bisa kita dengan slope area method, ya. Slope area method itu kita hanya menerapkan rumus dari Manning, ya, atau dari sesi, ya. Kalau Manning itu V sama dengan C akar dari RS, ya. Terus kalau Manning itu V sama dengan super N kali R pangkat 2/3 S pangkat setengah, ya. C itu koefisien sesi, kalau Manning itu R itu adalah radius hidrolik, ya. Kalau S itu kemiringan muka air, ya, kemiringan saluran dalam kemiringan muka airnya, ya. Jadi kalau radius hidrolik itu bisa dilihat dengan radius hidrolik itu kan penambang basah itu ya, dari penambang basah A dibagi P itu ya, dibagi P itu penambang basahnya, luas dari penambang. Nah, untuk mengukur ini maka sekaligus sebenarnya kita sudah mengukur sekaligus tadi kita sudah tahu penambang basahnya ya, penambang basah sudah tahu. Tapi prinsip dasarnya adalah untuk ini kita biasanya dengan rumus Manning saja sudah cukup ya. Jadi R itu radius hidroliknya, S itu kemiringan salurannya, ya, kemiringan permukaan airnya itu ya. Nanti kita S itu bisa kita cari dengan dengan selang ya. Ini Y dikurangi X itu ya. Maka beda tinggi itu dibagi jarak, maka merupakan kemiringan kan gitu. Ini sangat mudah sekali ya. Nanti juga akhirnya kita tahu ya namanya P sekaligus mestinya kita sudah tahu namanya luas penampang. Ketika tadi kita mengukur dengan kalkulator, maka kita bisa tahu luas penampangnya. Luas penampang sudah diketahui, makanya saya sampaikan bahwa kita sebenarnya yang kita ukur adalah kecepatan aliran. Debit itu kita hitung ya, dengan rumus A kali V ya, A kali V. Maka luas penampang dikalikan kecepatan namanya itu debit. Ya. Maka debit dengan mengukur current meter, debit dengan pelampung, debit dengan slope area method, menerapkan rumus kecepatan dari Manning ya. N itu nanti kekerasan Manning ya, kekerasan dasar sungai itu. Dan materialnya apa nanti kita lihat ada tabel untuk mengetahui koefisien kekasaran dari Manning itu. Ya, ini sebenarnya ada cara yang lain, tapi ini biasanya kalau tidak dimungkinkan kita mengukur debit itu dengan area metode, dengan current meter atau dengan pelampung, karena tidak bisa. Ya, biasanya ini kita dengan larutan. Ya. Tapi larutan itu kita harus menggunakan alat
meter atau electric conductivity meter atau dengan larutan NaCl atau garam. Ya. Nah, ini jarang kita lakukan karena ini kita ingin mencari saluran tadi sudah kita anggap karena ini saluran biasanya untuk mengukur kecepatan yang debit yang kecil di saluran yang yang tidak seragam, saluran yang sulit diukur karena ada batu-batuan gitu ya. Untuk terutama mata air yang keluar dari satu di saluran itu sehingga sulit untuk diukur dengan barometer, dengan pelampung, ya, dengan sub area metode. Maka kita salah satu cara untuk yang lain itu dengan mengukur dengan dilution metode atau dengan larutan. Biasanya yang kita gunakan larutan garam. Ya. Ini mungkin di metode teori dulu sudah bisa sampaikan gitu ya. Jadi itu. Ya, ini rumus-rumusnya ya. Kalau constant injection nanti dengan constant jadi dengan larutan yang dilakukan dengan konstan ada dengan suction injection ya. Ada dengan suction kita pakai ini ya. Rumusnya seperti itu. Jadi kita harus melihat ini alat yang kita gunakan. Jadi kalau ini nanti kalau pada waktu-waktu tertentu, kalau kita sudah kondisi normal, ya kita bisa melakukan suction injection ini ya. Biasanya kita pakai suction ya. Kalau kita dengan constant rate itu yang banyak 1 gram garam, larutan garam. Kalau ini dilarutkan secara mendadak, secara suction injection gitu ya. Ini kita lakukan mungkin karena waktu ya, karena hari ini sudah jam 11.52 sehingga itu yang bisa saya sampaikan gitu ya Mas Dani. Itu yang bisa saya lakukan Mas Janar. Itu mungkin kalau masih ada yang kurang jelas, perlu yang ditanyakan, ya nanti petunjuknya akan saya share di tempatnya Pak Janar itu ya. Oke. Matur nuwun Pak Khalil atas penjelasannya. Nah, ini teman-teman kita masih ada punya waktu sekitar kurang lebih 10 menit ya bagi teman-teman di sini. Jika ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan. Silahkan dari teman-teman, adakah yang mau pengen ditanyakan? Halo, yang lain? Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Oke, berarti sudah jelas semua, nggih? Nanti kalau kurang jelas aja, silakan dibaca petunjuknya, nanti akan kita share melalui Pak Janar ya, nanti akan kita upload. Oke, kalau pengalaman yang kemarin-kemarin tuh biasanya bertanya itu ketika sedang mengukur, Pak. Kalau biasanya kalau yang gini kemarin pengalamannya yang memang bertanya tidak banyak. Tapi nanti ketika sudah diberikan tugas, habisnya di tengah-tengah mengerjakan itu banyak yang bertanya. Nanti kalau yang ada yang ingin bertanya, silahkan. Kita punya grup KKL gitu, guys. Silahkan nanti bertanya lewat situ, diperbolehkan. Atau nanti boleh WA langsung ke Pak Munawar juga boleh. Tapi memang ada lebih baiknya kalau lewat grup, biar semua itu bisa tahu apa yang ditanyakan gitu. Jadi biar tidak mengulang-ulang gitu istilahnya. Kalau nanti yang ditanyakan 10 orang sama kan nanti menjawabnya juga mengulang-ulang kalau hanya dengan japri. Tapi kan kalau sudah lewat grup semua sudah bisa membaca sehingga nanti pertanyaan juga bisa terjawab semua.
Oke, gitu ya teman-teman, nanti silahkan nanti, dan nanti insya Allah materi akan saya sharekan, nanti Pak Munawar dan juga Pak Adit akan mengirimkan materi ke saya dan nanti akan saya upload ke psikologi semuanya, termasuk ini juga saya rekam, nanti rekamannya juga akan saya upload di psikologi. Silahkan ayo teman-teman untuk belajar. Dan seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Adit dan juga Pak Munawar bahwa untuk penugasan di kali ini secara garis besarnya tadi yang materi Pak Adit, tugasnya adalah teman-teman disuruh untuk nanti Pak Adit akan memberikan foto, jadi sudah hasil foto, beberapa foto yang nanti teman-teman harus olah, kemudian nanti dari pengolahan itu teman-teman harus buat profil sungainya gitu. Jadi murni semua dikerjakan di rumah. Nah, itu untuk yang tugas penugasan, untuk yang materinya Pak Adit. Jadi teman-teman diharapkan nanti bisa mengolah hasil data pengamatan drone, sampai nanti menggunakan hasil pengolahan drone itu untuk kajian profil sungai. Nah, untuk yang materi dari Pak Munawar, nanti teman-teman diminta untuk mencari penampang sungai di sekitar tempat tinggal masing-masing. Tapi untuk mencari penampangnya silahkan yang jangan terlalu dalam ya, jangan terus yang diukur yang ukurannya 5 meter lah, nanti akan kesulitan karena kan kita tidak menggunakan alat yang istilahnya ideal gitu guys, karena teman-teman memungkinkannya kan karena mungkin alat itu berarti bisa menggunakan yang tadi disampaikan Pak Munawar, pakai yang slope area dan juga metode pelampung ya Pak Munawar ya, mungkin yang bisa dilakukan teman-teman ya. Nah, kalau dengan menggunakan apa itu yang current meter dan juga tadi dengan menggunakan injeksi yang tracing gitu memang agak kesulitan karena memang harus membutuhkan alat yang